Oke, kita lanjut ke bentuk bangun datar segi empat berikutnya, yaitu belah ketupat atau dalam istilah bahasa Inggrisnya disebut rhombus. Nah, seperti sebelumnya, bangun belah ketupat ini juga bisa dibentuk dari sebuah bangun persegi panjang. Nah, bagaimana cara pembentukannya? Mari kita lihat video animasi berikut. Nah, ini adalah sebuah bangun persegi panjang. Kita kasih nama bangun persegi panjang ini sebagai persegi panjang A, B, C, dan D. Kemudian kita buat garis diagonal dari A ke C. Begitu juga dengan dari titik sudut B ke titik sudut D. Seperti ini. Titik potong antara kedua diagonal ini kita sebut sebagai titik O. Oke. Nah, sesuai dengan sifat persegi panjang, maka panjang AO itu sama dengan panjang OC dan panjang OD itu sama dengan panjang OB. Masih ingat ya? Nah, sekarang coba perhatikan. Dari persegi panjang kita lihat buat diagonal, dua diagonal ini ternyata ada 4 bangun yang terbentuk, yaitu bangun segitiga AOB. Kelihatan ya, AOB ini, dan segitiga BOC, segitiga COD, dan segitiga DOA. Oke? Nah, supaya enak kita kasih nomor aja ya, bangun-bangun keempat bangun ini. Segitiga AOB kita kasih nomor, AOB ini kita kasih nomor 1, BOC kita kasih nomor 2, COD kita kasih nomor 3, AOD kita kasih nomor 4. Oke, dari sini terlihat. Oke, lihat ya. Segitiga 1 itu sama dengan segitiga 3. Kenapa sama? Karena panjang sisi-sisinya AOD itu sama dengan OC kan? Betul kan? Tadi udah dijelasin kan? Panjang OB juga sama dengan panjang OA. Dan juga panjang OA itu sama dengan OD, panjang OB sama dengan OC. Jadi panjang garis-garis ini itu sama panjang semua. Antara segitiga 1 dan 3, sisi alas, sisi ininya ya, sisi CD ini di segitiga 3 itu sama panjangnya dengan sisi AB di segitiga 1. Kalau begitu, segitiga 1 sama bentuk dan besarnya dengan segitiga 3 ya. Nah, yang kedua sama ini kita angkat nih. Kita ambil gambar bentuk segitiganya, kemudian kita angkat, kita gabungin tuh. Seperti ini. Seperti ini kita gabungin. Nih ya. Nih. Kita gabungin seperti ini. 1 diangkat, 3 diangkat, gabungin. Temukan sisi AB pada segitiga 1 dengan sisi CD pada segitiga 3. Jadinya seperti ini. Ya kan? Sehingga titik A akan berimpit dengan titik D, titik B berimpit dengan titik C. Titik O pada segitiga 1 itu ada di atas, titik O pada segitiga 3 ada di bawah. Seperti ini. Nah, sekarang gambar 2 dan 4. Ini segitiganya juga sama besar. Kenapa? Karena panjang BC pada segitiga 2 itu sama dengan panjang AD pada segitiga 4. Kan berasal dari sisi persegi panjang. Ya, sisi-sisi yang ini juga sama, maka sama besar nih 2 dan 4. Nah, ini kita angkat. 2 dan 4 kita angkat, pindahin ke atas. Temukan sisi BC pada segitiga 2 dengan sisi AD pada segitiga 4. Sehingga D ketemu dengan C, berimpit dengan C, dan A berimpit dengan B. Titik O pada segitiga 2 itu di sini, titik O pada segitiga 4 di sini. Oke? Maka terbentuklah dua buah bangun. Dua buah bangun yang kita sebut ini bangun belah ketupat. Antara bangun yang di atas sama yang di bawah itu sama besar. Kenapa? Karena kan panjang ini juga sama. OC sama dengan OD. Ini juga sama nih. Panjang ini OD ya, sama panjang OC. Panjang OA ini sama dengan panjang OA di sini. Panjang OB di sini sama dengan panjang OB di sini. Nah, bentuknya juga sama, maka bentuk dua belah ketupat ini sama besar. Oke, kita ambil salah satunya, kita gambar baru yang di sebelah kanan ya. Nih, yang salah satu kita ambil, kita bentuk dan kasih nama baru nih. Nama belah ketupatnya PQRS. Di mana panjang ini SR sama dengan panjang QR, sama dengan panjang PQ, sama dengan panjang SP. Atau kita tulis panjang sisi RS itu sama dengan panjang sisi QR. Sama juga dengan panjang sisi QP atau PQ
dan juga sama dengan panjang sisi PS. Sisi-sisinya sama semua panjangnya. Oke? Oke, yang itu yang pertama. Paham ini ya? Yang pertama ini ya. Kenapa bisa sama panjang? Tadi udah dijelasin sini. Nah, yang kedua, sisi ini sejajar nggak? Sisi PQ itu kalau kita ambil dari sini ya, sisi OA itu sejajar nggak dengan sisi OC? OA yang ini sejajar nggak dengan sisi ini? Coba lihat. Dari segitiga 4 tuh OA itu yang mana? Ini kan. Dari segitiga 2 OC itu yang mana? Ini kan. Karena OA itu bagian dan OC itu bagian dari diagonal AC, maka ini pasti sejajar. Betul? Begitu juga dengan SP. SP itu OB di sini ya. OB itu kan dari segitiga, lihat. Dari segitiga 2 OB itu mana? Ini ya. Ini OB. Dari segitiga 4 OD itu mana OD? Ini segitiga 4 OD. Maka garis OB dan OD yang merupakan bagian dari diagonal BD itu satu garis lurus kan? Otomatis juga di sini SP sejajar dengan QR. Oke, kalau begitu kita bisa katakan bahwa garis SR pada diagonal PQRS itu sejajar dengan garis PQ. Dan juga garis atau sisi QR itu sejajar dengan garis atau sisi PS. Nah, kita udah dapatkan kesimpulannya bahwa pada belah ketupat itu dua sisi yang berhadapan. Ini berhadapan kan SR dengan PQ dan juga QR dengan SP itu adalah sejajar dua sisi yang berhadapan ini dan semua sisinya sama panjang. Oke, kita tulis. Nih, sifat belah ketupat yang kita dapatkan dari kesimpulan tadi ya. Memiliki 4 buah sisi. Ini 1, 2, 3, 4. Ini sama panjang semua kan. Kemudian yang kedua itu dua sisi yang berhadapan. Sepasang sisi yang berhadapan. Sepasang pertama itu PQ dan SR. Sepasang berikutnya QR dan SP. Itu saling sejajar. Dan juga sama panjang tentunya ya. Oke, nah ini tinjauan berdasarkan sisi-sisi yang membentuknya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan sudut-sudut yang membentuknya. Ya, apakah sama seperti persegi? Karena ini kan sifatnya hampir sama dengan persegi nih. Memiliki 4 buah sisi yang sama panjang. Kalau dia sudut-sudutnya sama, berarti sama dong persis dengan persegi. Nah, coba kita lihat. Coba nih. Nih, sudut yang ini, kita lihat dulu sudut ini ya. Pakai warna orange saja deh. Sudut ini atau di sini nih, sudut ini itu sama enggak sudut S dengan sudut Q? Ayo, sudut S dengan sudut Q itu sama apa enggak? Coba perhatikan. Nih, sudut S itu sudut ini ya. Oh, dari gambar 2 itu yang ini nih. Nih, yang ini nih. Betul? Ya. Sudut Q itu dari ini, dari gambar 4 yang ini. Nah, sesuai dengan sifat persegi panjang, sudut yang dibentuk ini saling bertolak belakang ya namanya nih ya. Itu sama besar, ini sama besarnya dengan yang ini. Maka sudut S sama besar dengan sudut Q. Maka kita bisa tulis. Ternyata pada belah ketupat sudut S itu sama dengan nilainya besarnya itu dengan sudut Q. Begitu juga dengan ini nih. Sudut ini atas nih, sudut ini nih. Nih, kalau ini sudut R ya. Sudut ini. Ini sudut P. Sudut CD yang ini atau sudut R itu kan berasal dari sudut kasih warna apa hijau aja. Sudut ini C, D yang hijau dan sudut C yang orange. Nih, kalau dari gambar ini sudut C itu yang ini nih. Ini maksudnya ya. Kan dari gambar 4 kan? Ini. Sudut dari gambar 2 nih sudut C. Nih. Sudut D itu yang ini dari gambar 4. Sudut ini dalam persegi sama nggak dengan sudut ini? Ayo, masih ingat nggak? Iya, sama. Ini dengan ini sama. Jadi kita kasih warna hijau juga deh. Ini sama.
Sudut yang ini sama dengan sudut ini. Ini juga sama. Sudut yang di sini sama dengan sudut ini. Maka besar sudut ini, sudut S, itu adalah 2 kali sudut hijau. Betul nggak? Sudut ini juga sama. Hijau juga. Ini juga sama. Yang beda, itu sudut ini. Ini berbeda. Kalau Mas lupa, coba lihat lagi video tentang persegi panjang ya. Ini berbeda dengan yang ini. Ini berbeda dengan ini. Tapi ini dengan ini sama nih. Yang warna orange ini. Oke? Paham ya? Kalau begitu ini sama sudutnya dengan ini. Dan ini sama sudutnya dengan ini. Oke. Sudut S sama dengan sudut Q. Dan sudut P sama dengan sudut R. Oke? Nah, kita dapatkan sifat yang berikutnya. Oke, sebelum kita tulis, kita lihat dulu sifat yang selanjutnya ya. Ini tinjauan berdasarkan sudut dan bentuknya. Sekarang kalau kita buat garis diagonal ini gimana? Coba ya, perhatikan ini. Nih, diagonal yang dibentuk dari titik sudut S dan Q, dan diagonal terbentuk dari titik sudut P dan titik sudut R. Maka terbentuk diagonal. Coba lihat. Diagonal SQ itu kalau dari persegi panjang. Itu yang mana SQ? Dari sini ya. Ini kan dari titik O, dari titik O ke titik O lagi, ini nih. Ini kan, betul nggak? Itu sama dengan panjang apa kalau dalam persegi panjang? Oh, sama dengan panjang CD dan AB, betul ya? Panjang CD dan AB. CD itu panjang segini. Nah, kalau yang ini, diagonal yang ini, itu berasal dari mana kalau ada persegi panjang? Oh, yang ini. Yang ini kan ini nih. CD itu ini kan? Ya nggak? AD itu ini kan? Jadi ternyata diagonal-diagonal ini berasal dari panjang sebuah persegi panjang dan lebar dari sebuah persegi panjang. Ini lebar persegi panjang, ini panjang dari persegi panjang. Ini tegak lurus gak ini? Ayo, tegak lurus gak antara sudut garis ini dengan garis ini? Tegak lurus gak? Iya, 90. Garis ini dengan garis ini 90. Garis ini dengan garis ini 90. Garis ini dengan garis ini 90. Maka karena ini merupakan garis PR ini merupakan garis yang sama dan sejajar dengan BC dan AD, dan PSQ ini sama dengan CD dan AB, maka ini sudut yang membentuk antar diagonalnya itu adalah tegak lurus. Oke? Paham ya? Paham? Iya, mantap kalau begitu. Nah, sekarang panjang ini sama nggak? Panjang ini. Kalau kita kasih ini namanya apa ya? Misalnya T deh, titik T, titik potong antara diagonal PR dan SQ. Panjang T, panjang ST gimana? Sama nggak dengan QT? Dengan panjang QT? Coba. Nah, ini kan kalau persegi panjang, diagonal titik potongnya itu membentuk persis tengah-tengah kan? Membagi dua sama besar kan? Betul kan? Masih ingat kan? Nah, kalau begitu, kalau dia persis bagi dua tengah-tengah, maka panjang ini sama dengan panjang ini. Betul? Panjang ini, panjang PT itu sama dengan panjang RT. Oke, kalau kita lihat ini ya. Sedangkan ST dan kita itu ini. Panjang ini OA sama dengan OB. Maka panjang ini juga sama. Sehingga diagonal-diagonal yang membentuknya itu selain tegak lurus juga sama panjang ini. Yang ini sama panjang dengan ini, tapi ini nggak sama panjang dengan ini karena ini kan berasal dari lebar sebuah persegi panjang ini dan SQ berasal dari panjang dari persegi panjang ini. Oke? Paham? Nah, kita dapatkan sifat yang berikutnya. Ini kita tulis. Nih, sifat yang ketiga dari sudutnya itu memiliki dua pasang sudut yang saling berhadapan ya. Sudut P dengan R saling berhadapan, sepasang pertama itu sama besar. Sudut Q dan S pasang berikutnya yang berhadapan itu sama besar. Kemudian sifat yang keempat dari sebuah belah ketupat itu diagonal-diagonal yang membentuknya itu saling tegak lurus dan saling membagi dua satu sama lainnya. Bagi dua sama besar. Maka panjang titik T kalau ini T, kalau titik T ya, TQ sama dengan TS, TP sama dengan TR. Nah, itulah sifat-sifat dari sebuah bangun belah ketupat. Oke, paham? Oke, kalau paham, mantap.